para pemirsa Hope Channel, kita ketemu kembali pada saat ini dalam program Panggilan Kasih. Program ini akan menyampaikan nasihat firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Adapun judul firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini yaitu jujur. Saya sangat tertarik saudara-saudara bila mana saya mempunyai kesempatan pergi ke kota Jakarta. Ada satu spanduk yang sangat besar di sana. Di gedung KPK dikatakan, berani jujur, itu hebat. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya sangat terinspirasi dan tertarik untuk menyampaikan nasihat firman Tuhan bagi kita, agar kita seorang anak Tuhan yang jujur. Ada seorang pengusaha Kristen yang sudah sukses dalam menjalankan usahanya. Tetapi dalam bisnisnya dengan waktu yang berjalan, dia harus memberikan kepada seseorang tampuk kepemimpinan perusahaan ini. Dia pun berpikir untuk mencari orang-orang yang punya potensi dan salah satunya orang yang bisa dipercaya dan jujur untuk menjalankan perusahaannya ini. Dia membuat satu hal untuk mencari orang yang jujur. Pada satu kali, dia memanggil para eksekutif mudanya, bertemu dan membuat satu rapat kecil. Dengan cara untuk mencari untuk pemimpin pada masa depan. Dia menyatakan kepada eksekutif muda, saya tidak akan lama lagi mampu menjalankan perusahaan ini. Saya harus berikan kepemimpinan ini kepada yang lebih muda daripada saya. Saya tidak akan berikan kepada anak saya, kepada keluarga saya. Tetapi saya akan memberikan ujian yang sangat ringan, yang mudah bagi pengusaha muda. Pengusaha muda ini pun dikumpulkan. Pada saat sudah dikumpulkan, pengusaha ini memberikan benih kepada setiap eksekutif muda ini. Mereka pun sangat senang dengan ujian ini. Dengan cara untuk mencari siapa yang patut menjadi pemimpin dari perusahaan ini. Dia membagikan benih. Dia katakan pada eksekutif muda ini, benih ini akan ditanam oleh masing-masing setiap pengusaha muda ini. Dan dia katakan sejak sekarang sampai 1 tahun kemudian, semua pengusaha muda ini membawa benih yang sudah ditanam. Dan disitulah pengusaha ini akan melihat siapakah yang pantas untuk menjadi pemimpin daripada perusahaan ini. Tetapi ada seorang pengusaha muda yang sudah mencoba menanamkan benih ini. Dia tanam, dia siram, dia pupuk. Tapi sudah tiba waktu, bahkan 3 bulan, benih ini tidak akan tumbuh. Tidak pernah tumbuh. Tetapi dia tetap siram, dia tetap berikan pupuk. Dan bahkan mereka bergantian dengan istrinya untuk merawat tanaman ini. Sampai 5 bulan, saudara-saudara. Benih itu pun tidak pernah tumbuh. Dan bahkan pengusaha-pengusaha lain, eksekutif muda lain, mengejek daripada eksekutif muda yang satu ini. Karena eksekutif muda lain benihnya sudah tumbuh subur. Dan bahkan mulai berbunga, saudara-saudara. Satu dengan yang lain saling mengejek, saling menunjukkan akan bagaimana benih-benih yang mereka sudah tanam dan bertumbuh dengan baik. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, suami istri ini pun saling bergumul dalam hatinya. Kenapa benih ini tidak tumbuh? Sudah bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7. Dan dia melihat di tetangganya eksekutif muda lain, benih yang mereka tanam sudah bertumbuh dengan baik. Bahkan sudah mulai mengeluarkan bunga. Saudaraku yang kekasih dalam pergumulannya, keluarga eksekutif muda ini pun yang dimana benihnya tidak tumbuh. Dia katakan di tengah-tengah keluarganya, inilah yang terjadi. Pada saat tiba waktu yang ditentukan oleh pengusaha,
yang akan mengalihkan pimpinan perusahaan ini kepada eksekutif muda ini. Dia kumpulkan semua eksekutif muda ini, membawa setiap benih yang disampaikan. Ada yang membawa tanaman yang sudah subur, ada yang membawa yang sudah berbunga, dan banyak hal. Tetapi eksekutif muda yang satu ini membawa pot yang kosong, yang tidak ada tumbuh tanaman. Kemudian pada saat dikumpulkan di satu tempat, pengusaha yang akan mengalihkan kepemimpinan perusahaan ini pun melihat satu persatu setiap pot yang sudah ditanam oleh para eksekutif muda. Dia mulai melihat satu persatu, saudara-saudara. Dari pot yang satu ke pot yang satu. Dan bahkan dia lontarkan kata-kata, wah, subur sekali setiap benih yang saya berikan. Akhirnya tibalah kepada seorang eksekutif muda di mana potnya tidak ada tanaman. Dia melihat. Dan eksekutif muda ini pun merasa takut. Jangan-jangan ini adalah satu ejekan bagi pengusaha yang sukses yang akan memberikan kepemimpinan perusahaan ini kepada eksekutif muda ini. Tetapi pengusaha ini memulai menepuk pundak daripada eksekutif muda ini. Dan dia memanggil ke depan. Dan dia katakan, inilah yang akan menjadi pemimpin perusahaan ini. Karena dia dengan jujur dan percaya, apa yang saya berikan benih itu tidak akan pernah tumbuh karena sudah lebih dahulu saya masukkan ke air panas atau saya rebus dan atau saya masak. Tetapi saudara-saudara pengeksekutif muda yang lain melakukan sesuatu yang tidak jujur, saudara-saudara. Saya yakin mereka membeli benih di tempat lain, bukan benih yang saya kasih, yang mereka tanam di pot mereka masing-masing. Semua eksekutif muda ini terkejut melihat pilihan daripada pengusaha itu. Bahwa yang mereka pilih, yang dipilih adalah orang yang jujur, yang sekalipun kelihatan tidak sukses. Yang sekalipun tidak kelihatan tidak bertumbuh. Itu sebabnya jika Anda menanam kejujuran, Anda akan menuai kepercayaan. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, dalam buku Amsal 2 ayat 7 dikatakan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Allah berjanji memberikan pertolongan bagi orang yang jujur, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kejujuran tampaknya telah menjadi sesuatu yang langka pada zaman sekarang ini. Dalam kehidupan dewasa ini, mulai dari pengemis jalanan yang berpura-pura sakit, pedagang yang mengurangi timbangan, pelaku bisnis yang main curang, produsen iklan yang menggunakan trik untuk menipu konsumen, hingga para koruptor dari kelas teri maupun kelas kakap, rasanya cukup dapat menjadi gambaran nyata bahwa nilai-nilai kejujuran itu memang sudah mulai pudar, saudara-saudara. Karena itu tepatlah apa yang dikatakan oleh seorang wartawan dalam surat kabar. Ketidakjujuran tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan yang sangat umum dalam masyarakat kita. Terkadang ketidakjujuran itu dilakukan karena dianggap sebagai alasan yang terbaik. Ya, alasan yang terbaik. Namun ketidakjujuran juga tidak jarang dilakukan hanya demi keuntungan pribadi. Secara khusus untuk memudahkan usaha-usaha yang berkaitan dengan hubungan-hubungan sosial ataupun hubungan bisnis. Menguntungkan untuk sementara, sesaat. Keuntungan sesaat, saudara-saudara. Hal inilah yang selalu dipergunakan oleh orang supaya mereka tidak jujur. Hanya untuk mendapat keuntungan sesaat, kepuasan sesaat. Kita boleh melihat saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan di Kejadian 27. Ada satu cerita di sana untuk mendapatkan berkat sesaat. Cerita Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Pada saat ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya, Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu." Ini saudara-saudara, seorang tua memanggil anak. Yakub memanggil Esau supaya Esau boleh menyediakan makanan yang enak bagi orang tuanya Yakub.
olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Inilah yang disampaikan oleh Yakub. Inilah yang diterima oleh Yakub dari Ishak. Tetapi saudara-saudara, Ribka mendengarkan ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang berburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, datang Ribka, saudara-saudara, kepada Yakub anaknya. Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau. Akhirnya mulai saudara-saudara untuk mendapatkan berkat sesaat. Terjadilah ketidakjujuran. Seorang ibu kepada anak memberikan ketidakjujuran. Sering sekali juga kita sebagai orang tua menanamkan kepada anak kita ketidakjujuran. Hal yang kita anggap sepele, saudara-saudara. Ya, untuk mendapatkan kepuasan sesaat, untuk mendapatkan kebebasan sesaat, untuk mendapatkan berkat sesaat, untuk mendapatkan sesuatu untung yang sesaat. Sama halnya seperti ini, saudara-saudara. Pada saat Ribka mendengar berita itu, ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, bawalah makanan yang enak, supaya bila mana saatnya tiba, kematian mendatangi saya masih memberikan kesempatan untuk engkau, ku berkati engkau. Ribka pun menyampaikan berita itu kepada Yakub anaknya. Akhirnya mereka membuat suatu ketidakjujuran, agar berkat itu yang harusnya bagian Esau menjadi bagian Yakub. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini pun sangat mengerikan. Dikatakan dalam buku Kejadian 27 ayat 11. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Apa kata seorang ibu? Seorang ibu berkata demikian. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang akan menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah, ambil kambing-kambing itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang ibu mengajarkan kepada anaknya ketidakjujuran. Di ayat 35 jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya. Inilah ajaran seorang ibu kepada anak untuk melakukan tipu daya, untuk mendapatkan berkat sesaat. Saya mau sampaikan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketidakjujuran itu tidak jauh dari saudara dan saya. Ketidakjujuran itu terjadi antara anak dan orang tua, antara ibu dan anak, antara anak dan ayah. Ada di lingkaran keluarga, saudara-saudara. Terjadi ketidakjujuran untuk mendapatkan berkat sesaat. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Sangat mengerikan kalau terjadi ketidakjujuran di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah di mana kita bekerja. Ayat 41 di Kejadian 27 dikatakan, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketidakjujuran menimbulkan pembunuhan. Ketidakjujuran dibayar dengan kematian. Ketidakjujuran tidak mengenal saudara atau tidak. Bahkan sekalipun adik kandung. Bahkan sekalipun orang tua. Bahkan sekalipun suami. Bahkan sekalipun istri. Ketidakjujuran ada, sering terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat di dalam buku Matius 28.
Ada satu ketidakjujuran di dalam buku Matius 28 ayat 11, saudara-saudara. Boleh kita buka Alkitab kita. Apa yang terjadi di sana, saudara-saudara? Ini mengenai kematian Yesus Kristus. Terjadi juga ketidakjujuran antara mahkamah agama, saudara. Bukan hanya di tengah-tengah keluarga, tetapi para tokoh-tokoh agama pun bisa terjadi ketidakjujuran, saudara-saudara. Kita lihat dalam buku Matius 27 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus bangkit pada hari ketiga. Tetapi mereka melakukan sesuatu hal yang tidak jujur. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tertidur. Imam-imam menyogok serdadu-serdadu untuk menyatakan bahwa Yesus yang sudah bangkit dari kematian, hai serdadu-serdadu, katakan kepada umat-umat, kepada masyarakat, bahwa murid-muridnya yang telah mencuri pada waktu saya ketiduran. Terjadi ketidakjujuran. Terjadi ketidakjujuran. Ketidakjujuran terjadi para tokoh-tokoh imam. Tokoh-tokoh agama, saudara-saudara. Tokoh-tokoh agama. Bisa saja terjadi ketidakjujuran. Dan tidak salah dikatakan, saudara-saudara. Saya sangat tertarik dalam buku Yehezkiel 22 ayat 26. Yehezkiel 20 ayat 26 dan 27, saudara-saudara. Apa dikatakan di sini? Dikatakan di sini, saudara-saudara, dalam buku Yehezkiel 22 ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Menutup mata, saudara-saudara. Imam-imam menutup mata. Tidak mengajarkan hal yang najis. Tidak mengajarkan. Dan bahkan di ayat berikut di 27, pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala. Serigala, saudara-saudara, yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah. Yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan dirinya secara haram. Pemuka-pemuka pun sekali belum tentu jujur. Terjadi ketidakjujuran. Imam-imam di antara mereka terjadi ketidakjujuran. Pemuka-pemuka bisa terjadi kejujuran. Karena apa? Untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Ini yang terjadi, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya dibutuhkan kejujuran umat-umat Tuhan. Contoh yang ketiga, dalam buku Kisah 5 ayat 1 sampai 5. Ada satu juga di sana, saudara-saudara, terjadi ketidakjujuran. Sembari kita sering sekali berjanji kepada Tuhan, bila mana Engkau Tuhan memberkati saya akan memberikan apa yang menjadi milikmu. Bisa saja terjadi ketidakjujuran di antara kita, saudara-saudara. Bahkan antara suami dan istri. Cerita di sini mengenai Ananias dan Sapira. Ananias dan Sapira, saudara-saudara. Ananias dan Sapira ini adalah suami istri yang telah berkomitmen menjual sebidang tanah. Pada saat mereka berkomitmen untuk menjual sebidang tanah, mereka menyatakan bahwa akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Hati-hati, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sering sekali juga terjadi bagi kehidupan kita sehari-hari demikian. Tuhan, bila mana saya bekerja, Engkau berikan pekerjaan yang layak. Tuhan berikan, saya akan berikan. Bahkan sering kita katakan 1/10. 20% dari yang saya dapatkan. Tetapi saudara-saudara, pada saat hal itu terjadi, sering setan pun menghinggapi kita untuk merubah apa yang menjadi komitmen dan nazar kita. Hal yang sama terjadi kepada Ananias dan Sapira. Ayat ketiga dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau
mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kenapa? Karena iblis telah menghinggapi apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan. Sering sekali kita tidak jujur untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dengan mengembalikan perpuluhan, dengan memberikan persembahan. Dan bahkan kita tidak jujur dengan membantu pekerjaan Tuhan di mana kita berjemaat. Oleh karena itulah Allah sangat membenci, bahkan mengutuki ketidakjujuran di dalam segala bentuk. Entah itu dalam rumah tangga, entah itu di antara para imam, para pemuka, entah itu antara suami dan istri yang mendustai Roh Kudus dengan jumlah uang yang kita dapatkan, dengan 1/10 yang harus kita kembalikan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketidakjujuran merupakan kekejian bagi Allah, karena itu milik si jahat. Yohanes 8 ayat 44 menyatakan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa dari segala pendusta. Jadi, pada saat kita melakukan ketidakjujuran, sesungguhnya kita sedang mengikuti pola hidup iblis, menempatkan diri untuk menjadi musuh Allah. Amsal 11 ayat 11 yang menjadi ayat terakhir bagi kita. Berkat orang jujur memperkembang kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya semua kita merindukan setiap orang boleh bersikap jujur kepada saudara dan saya. Itu sebabnya, hai suami-suami, jujurlah kepada istri dan anak-anakmu. Hai istri-istri, jujurlah kepada suami dan anak-anakmu. Hai para pekerja, jujurlah kepada atasanmu dan bawahanmu. Hai jemaatku yang mendengarkan pada saat ini firman Tuhan, jujurlah kepada sesamamu, terlebih kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kesimpulan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Agar setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman ini boleh bersikap jujur dari hal yang kecil sampai yang besar. Karena Tuhan berjanji bagi kita, bila mana kita sudah jujur dalam perkara kecil, Tuhan pun akan memberikan perkara besar untuk kita tangani. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang jujur. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini kami sudah mendengarkan nasihat firman. Sering sekali ketidakjujuran itu menghampiri kami. Entah di tengah-tengah keluarga kami, para pemuka-pemuka, di tengah-tengah antara suami dan istri. Tetapi kami percaya kepadamu